Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Tempat duduknya berubah. Dipindah. Siapa yang pindah? Siapa? Wali kelasnya Ustadz Andri. Ustadz absen dulu ya. Ahmad Fitri Rahmani. Ahmad Royan Kausar, Fidra. Kenapa kecil di belakang? Nggak kehalang Rehan? Loh, nggak kehalang sama Rehan nggak? Huzaimi juga tinggi di depan. Fitrianur, Huzaimi, Mahathir. Kenapa? Mana Mahathir? Oh, dia. Najib. Rafa. Raffi Wardana. Oka. Raihan, Sayyid Hasan, ya, baik. Pekan lalu kalian sudah mengerjakan tugas membuat eksposisi yang topiknya apa? Ya. Dan Ustadz sudah periksa, sudah Ustadz nilai hasilnya, alhamdulillah. Bagus-bagus. Tidak ada yang nilainya di bawah 80, tidak ada, semuanya 80 ke atas. Dan untuk mengarang mendapatkan nilai 80 ke atas itu alhamdulillah sangat baik, Masya Allah. Tapi sebelumnya ini ada satu buku yang tidak ada namanya, punya siapa ini? Dikasih nama ya. Bukan hanya Royan, yang lain-lain juga ada yang tidak dikasih nama, seperti ini juga tidak ada namanya, tapi pas Ustadz buka ternyata ada di sini. Ada juga yang di sini nggak ada, di sini nggak ada, ternyata pas Ustadz buka halaman satu-satu ada di situ tercantum nama. Tapi kalau yang Royan ini nggak ada sama sekali di dalamnya. Huzaimi minta tolong dibagikan ke teman-temannya. Jazakallah khairan. Dari hasil penulisan yang kalian lakukan di 8A maupun 8B,
Ustadz menemukan banyak masukan dan banyak kelakuan dari santri yang ternyata masih jauh dari apa? Dari harapan terhadap kebersihan. Dan rasanya Ustadz perlu untuk meluangkan waktu untuk membahas itu di pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan ke materinya. Dari tulisan kalian, ternyata ada santri yang jarang mandi. Benar? Kenapa? Apa? Air di sini melimpah. Kalian tidak harus bayar untuk air itu. Jangan malas mandi. Bahkan salah satu dari teman kalian yang menulis jarang mandi itu banyak, beberapa. Dan salah satunya menulis ternyata badan kalian bau. Bau berarti mengganggu temannya dan itu menzolimi orang. Betul kan? Kenapa? Orang macam-macam. Memang ada yang tidak mandi pun tidak bau karena keringatnya tidak bau, masya Allah kalau seperti itu. Tapi ada juga yang mandi sehari 3 kali pun badannya masih bau karena keringatnya bau. Kalau kalian menyadari itu, mandi lebih sering, kemudian pakai deodoran. Minta kirimi orang tuanya deodoran, atau kalau tidak salah di Ahlan Mart ada dijual. Itu memang masalah, makanya cari deodoran yang membuat ketek tidak hitam. Ya, yang kulitnya peka, Ustadz juga kulitnya peka, pakai deodoran hitam. Jadi hitam. Kalau mau cara yang tradisional, apa? Tawas. Bukan kapur barus, tapi tawas. Tawas yang bentuk batu. Tawas yang bentuknya batu, bukan yang ya putih agak es, kayak es tapi agak keruh. Nah, itu jadi cuma dicelupkan ke air, dioleskan saja. Nanti minta orang tuanya ngirimi tawas batu, bukan yang bubuk, tapi yang batu cukup segede ini bisa tahan bulan-bulan. Kenapa? Batu. Nggak perlu. Cuma dioleskan saja, dicelup aja. Atau kalau ketek kita sudah basah oleh air, nggak perlu dicelup lagi, sudah. Itu resep dari Bapak Ustadz rahimahullah. Alhamdulillah manjur. Itu mencegah berkeringat lebih-lebihan. Jadi fungsinya sama seperti deodoran. Deodoran kan juga gitu, mengurangi keringat yang keluar. Tapi ya, jangan malas mandi. Kamar mandi di tempat kita banyak. Nggak mungkin antrian sampai berjam-jam. Ada berapa? Kenapa? Adik kelas mandinya lama. Kalian harus maklum, anak adik kelas kalian itu kebanyakan baru puber. Ya kan? Orang baru puber biasanya sangat menjaga penampilan. Kalian mungkin sudah mengalami itu tahun kemarin. Ingat berapa kali menghadap cermin? Berapa kali melihat diri di cermin, sisir rambut. Nah,
Kalian pun sebenarnya masih dalam tahapan seperti itu, tapi karena sudah ada pengalaman ini. Tapi kalau adik kelas, tuh, walaupun lama kamar mandi kan banyak. Ada berapa kamar mandi yang tersedia? Hah? Ya yang boleh dipakai pun banyak. Di lantai bawah masjid aja sudah berapa? Belum lagi di lantai 1,5. Kalau lantai 3 nggak boleh. Karena santri tidak boleh ke lantai 3 untuk pegawai. Kosong pun nggak boleh. Ditakutkan bekas kami itu ada di situ. Kuman segala macam. Kita sangat hati-hati. Kenapa, Matir? Dah, tadi ya, ini baru satu fakta yang terungkap. Ternyata beberapa santri malas mandi. Malas gosok gigi. Malas gosok gigi ada juga. Yang jelas gini, ada kasus seperti Ustadz, itu kasusnya Ustadz alergi terhadap pasta gigi. Kalau kena pasta gigi, gusi Ustadz bengkak. Akhirnya Ustadz kalau gosok gigi nggak pakai pasta gigi. Enggak, hanya sikat gigi, apalagi sabun. Sikat gigi dibasahi kemudian dibersihkan, kering. Atau kalau enggak kadang pakai siwak. Jadi Ustadz tidak bisa memakai pasta gigi, terutama yang mengandung deterjen. Hanya pasta gigi yang Pepsodent nggak bisa. Sampai sekarang. Jadi, kenapa? Pasta gigi mengandung deterjen. Nggak tahu yang mana, tapi ada kan, lihat di kandungannya itu ada. Jadi yang memang benar-benar soft saja yang bisa Ustadz pakai. Ada pasta gigi yang bisa Ustadz pakai sebenarnya, tapi di pasaran jarang ada. Ada warnanya hijau, Ustadz lupa apa mereknya. Apa? Close up itu lebih keras lagi daripada Pepsodent. Tuh. Karena tubuh Ustadz ini banyak alerginya, kulit juga nggak bisa yang macam-macam. Tuh. Kemudian fakta yang ketiga, kedua kan yang gosok gigi. Tuh. Kalau tidak bisa pakai pasta gigi, dibersihkan saja, disikat tanpa pasta gigi. Kenapa? Bau itu sebenarnya bau dari pasta gigi itu untuk diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa mencium ketika kita baru ini saja. Atau kalau tidak, pakai obat kumur. Listerin atau apa ya, setelah dibersihkan, kumur-kumur pakai obat kumur. Itu. Yang ketiga, ada fakta bahwa ternyata beberapa santri habis olahraga tidak ganti baju. Jangan menuding siapa. Di tulisan juga tidak disebutkan orangnya siapa, tapi berarti ada beberapa. Itu sangat berpengaruh terhadap kulit kita. Buat orang lain bau, buat kulit kita jamur gampang tumbuh. Yang namanya PKK. Tahu PKK? Panu Kadas Kurap. Basah. Nah, baju kita pun mudah terkena, apa itu kalau orang bilangnya tahi lalat, tahimanan, apa tahimanan. Nah, karena lembab. Tuh, jadi kalau habis olahraga berkeringat,
tunggu sampai badannya dingin, mandi, ganti baju, dan baju bekas olahraga yang berkeringat jangan langsung dimasukkan ke tempat laundry. Tapi angin-anginkan dulu sampai kering baru dimasukkan ke tempat laundry. Gitu. Kalau bisa langsung dicuci ya cuci. Tapi kalau tidak bisa, tuh, nunggu agak kering. 3. 4. Banyak. Bukan lemari. Ini masih perilaku pribadi kalian. Berkaitan dengan diri. Ada yang tidak ganti celana dalam sampai sepekan. Dan itu sekali lagi menimbulkan jamur. Kalau jamurnya jamur tiram, jamur kuping enak bisa dimakan. Kalau sampai berjamur di daerah situ, itu kulit jadi hitam. Hah? Di daerah sela-sela paha. Selangkangan itu mudah terkena jamur. Iya, kadang kalau sudah ini gatal, pedih seperti itu. Kalau Ustadz anjurkan, jika kalian selesai KBM, sebelum tidur siang, kalaupun tidak ganti celana dalam dan ke kamar mandi, bersihkan area selangkangan kalian dengan sabun. Nanti ketika mandi sore, baru ganti celana dalam. Bisa. Atau kalau mau ganti, bagus lagi. Karena kalian seharian di sini berkeringat di dalam. Ya, apalagi kalau setelah olahraga. Tuh. Kemudian kelima, tapi yang kelima ini bukan dari tulisan, tapi dari pengamatan Ustadz. Bukan Ana, tapi Ustadz-Ustadz yang lain, asatid. Ada di antara santri yang bajunya, terutama baju putih, sampai kotor sekali. Tidak dimasukkan ke laundry. Iya. Kenapa bisa begitu? Ustadz bingung. Di bawah mana? Berarti ada yang membantu mengambilkan, karena kalau kena hujan kan ini. Nah, cuman karena tidak tahu ini baju siapa, jadi akhirnya ditaruh di tempat yang dia bisa naruh. Tuh. Kita ada fasilitas laundry. Jadi kita perhitungkan baju ini bisa dipakai untuk sholat berapa lama, untuk ke kelas belajar berapa lama. Harus diatur manajemen bajunya. Ini insya Allah nanti kalian berdasarkan hasil rapat kemarin bisa meminta untuk dikirim satu lagi jubah, tapi jubah putih. Jubah warna putih satu lagi. Hah? Untuk sekolah hari Jumat itu kan jubah. Nanti setiap subuh juga kan jubah. Jadi kalian punya 3 jubah nanti. Untuk selama 7 hari. Bisa bergantian. Tuh. Kemudian banyak banget. Di sini ternyata santri ada yang menabung di bawah kasur. Sampah. Tuh, bener kan berarti?
Ada macam-macam sampah. Bahkan ada kulit kuaci. Menabung di bawah kasur. Kalau plastik kadang dimasukkan di sela-sela kasur sama bed. Benar. Ada yang ke almari. Di dalam almari sampahnya ya. Nah, alhamdulillah kalian ternyata jujur. Begitu diminta menulis ini, ini semua. Jadi Ustadz bisa tahu, mengantisipasi, Ustadz beritahu ke kalian ini untuk kepentingan kalian, untuk kebaikan kalian. Karena itu untuk kesehatan kalian juga. Dan ada yang komplain asrama bau. Ada itu. Dan tadi Ustadz naik ke tangga, subhanallah, kamar mandi baunya sampai ke tangga. Tersumbat. Kamar mandi yang di bawah tangga sini tersumbat ya. Nanti Ustadz laporkan ke Pak D. Tuh. Kemudian kenapa? Sedang diusahakan karena ini laundry kan sekarang ditangani pesantren sendiri. Pegawai kita masih terbatas untuk menangani itu karena tempatnya lumayan jauh dari sini. Tempatnya itu di Handil Bakti yang jalan besar di sana tuh. Katanya di sebelah Indomart. Di sebelah Indomart. Ada ruko kami sewa untuk usaha laundry. Kenapa? Saat ini belum. Saat ini masih melayani santri Intan Ilmu. Tapi kedepannya kalau ini sudah stabil, karena ini belum 1 bulan kan. Jadi memang masih banyak belajar, jadi mohon bersabar dulu. Pegawainya juga masih baru selesai training, baru menangani kalian, jadi memang belum terlalu berpengalaman. Tuh. Kemudian itu ya masalah sampah. Kemudian satu lagi masalah sampah. Ini di kelas 8. Ya kalau di bawah laci semua ada di sini. Tapi ada yang parah. Tempat sampah tidak dijadikan sebagai tempat buang sampah. Dijadikan bola, ditendang-tendang. Jadi tempat sampah itu terbalik, bukan dibetulkan, malah ditendang. Yang temannya di sana ikut juga nendang ke belakang, dang. Akhirnya pecah. Di kelas 7 ada yang tempat sampahnya pecah. Kami minta yang mengganti santri. Jadi santri semua di kelas itu tidak diperbolehkan untuk belanja di Ahlan selama beberapa hari. Dan uangnya diganti untuk membeli tempat sampah. Tempat sampah ini mahal. Iya. Tepatnya kurang tahu, barang-barang di Intan Ilmu itu semua kualitas unggul. Jadi kayak gini nih mungkin bisa sampai 100.000 lebih. Nih, ini Lucky Star, kualitas plastik bagus. Ditendang gimana nggak pecah?
Salah satu di kelas 7 pokoknya. Semua, satu kelasan. Kalian satu hari 10.000. Berapa orang? 15 terkumpul 150.000. Nah, kalau harganya cuma sekitar 100-150.000 berarti satu hari. Tapi kemarin waktu kita bicara sama bagian rumah tangga itu ada yang sampai 200 harganya. Yang besar-besar itu sampai 200-an. Tuh. Iya. Makanya jangan sampai di otak-atik ini kamera. Dan ini bukan kamera ecek-ecek. Semua yang ada di Intan Ilmu bukan barang yang ecek-ecek. Ya, karena moto kita unggul, amanah, berakhlak. Tuh. Itu beberapa yang ada tertulis di hasil tulisan kalian. Beberapa masih belum Ustadz sebut karena Ustadz agak lupa. Selain tadi, kalau masalah sampah itu banyak detailnya. Yang di ranjang, di almari, di bangku. Oh ya, yang piket ternyata belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik piket di asrama maupun piket di kelas. Tuh. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Ya, nanti insya Allah Ustadz sampaikan ke direkturnya laundry. Ya. Lagi cuti. Libur apa? Ujian insya Allah bulan Desember. Biasanya 2 pekan ya? Tuh. Oke. Baik. Sekarang Ustadz mau melanjutkan kemarin kita sudah belajar tentang eksposisi. Unsur eksposisi apa saja? Gagasan dan fakta. Masya Allah. Kemudian isi eksposisi ada 3 ya, tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Kemudian penggunaan bahasanya bukan yang itu yang kayak panda. Istilah teknis apa? Ayo, Ustadz mengulang saja. Istilah teknis yang bentuknya seperti kura-kura. Ayo, ini Sayyid ngambil dari mana itu? Apa? Bukan. Menggunakan kata persuasif. Kalimat langsung bukan, tapi ada perujukan. Kata kerja mental. Apalagi? Nah, tadi hafal sampai banyak gitu. Iya, apa di situ? Konjungsi kausalitas. Tuh, jangan lupa. Itu teorinya. Tetapi walaupun kalian sudah bisa menulis eksposisinya, teorinya jangan
dilupakan. Baik, kita sekarang sudah sampai di bab 5. Kenapa? Ya, Afan Ustadz lupa lagi itu. Maklum, faktor U. Tapi nanti insya Allah kalau ada yang nilainya kurang, nanti baru Ustadz minta tugas itunya. Kita di bab 4. Bab 4 itu indahnya berpuisi. Ada yang pernah menulis puisi? Pernah. Semuanya pernah kan? Menulis pantun kan pernah? Nah, pantun itu adalah puisi. Jadi pantun seperti waktu kita pelajari di kelas 7 ya, pantun termasuk puisi lama. Macam-macam puisi lama juga sudah Ustadz jelaskan waktu kelas 7. Masih ingat apa saja? Pantun, gurindam, syair, mantra, sihir. Ini puisi lama, kita berbicara puisi lama. Tadi pantun, syair, gurindam, apalagi tadi? Mantra, pantun ya ini puisi lama. Pantun berkait, apa namanya? Namanya. Kalau gurindam pantun singkat. Syair sudah tadi. Seloka, bukan selokan. Seloka. Jadi puisi lama. Tapi tadi ada mantra, ada pantun, gurindam, seloka, apalagi tadi syair, apalagi ini seloka sudah. Kartun, Karmina. Tapi untuk di kelas 8 kita tidak berbicara tentang puisi lama, tapi kita akan berbicara tentang puisi baru. Yang disebut puisi, kalau kita orang umum berbicara puisi, itu adalah puisi baru. Kalau puisi lama, mereka menyebutkannya, yuk kita berpantun, bergurindam. Tapi kalau berpuisi, maksudnya adalah puisi baru. Ada yang sudah pernah membaca puisi di depan umum? Masya Allah. Di sekolah? Ada lagi? Di depan kelas? Atau lomba? Oh, semua sudah pernah ya membaca pantun di depan kelas? Sudah. Kalau puisi baru? Puisi? Ikut lomba? Oh, di kelas? Puisi di kelas? Ada lagi? Di kelas juga. Masya Allah, berarti kalian tidak asing lagi dengan membaca puisi. Karena bab 4 ini kita bukan menulis puisi, tapi intinya adalah membaca dan mengapresiasi puisi. Puisi itu pada dasarnya
Kalau dalam bahasa Arab itu merupakan kategori syair. Di dalam agama Islam, bersyair itu diperbolehkan. Tetapi selama syair ini bukan yang merupakan puisi bercerita. Jadi puisi ini bercerita tentang sesuatu yang tidak nyata, itu tidak boleh. Tapi kalau puisi-puisi yang berupa nasihat, harapan, sanjungan itu boleh. Karena puisi adalah ungkapan perasaan dari penulisnya. Tapi kalau puisi ini digunakan untuk bercerita dan ceritanya adalah cerita fiksi, itu tidak boleh. Ada yang tahu tentang puisi-puisi terkenal di Indonesia? Hah? Pahlawanku, siapa yang menggubahnya? As. Atau ada yang tahu nama penyair penulis puisi terkenal di Indonesia? Raffi Wadana. Itu bukan yang terkenal. Ada pernah dengar ini? Hairil Anwar. Kemudian WS. Itu WR Supratman. Ini WS Rendra. WS Rendra. Di buku kalian ada beberapa puisi karya dari yang cukup terkenal. Siapa? Amal Hamzah tidak terlalu terkenal. Asrul Sani itu cukup terkenal, tapi Asrul Sani ini terkenalnya lebih terkenal bukan sebagai penulis puisi, tapi dia lebih terkenal sebagai bukan sutradara film. Asrul Sani. Sapardi Djoko Darmanto itu Sapardi Djoko Darmono ya? Yang mana? Hairil Anwar sudah meninggal. WS Rendra, Ustadz? Sudah? Kalaupun dia sudah meninggal berarti belum waktu yang terlalu lama. Karena sekitar 10 tahun yang lalu dia masih hidup. Kalau Asrul Sani ini sudah masih hidup. Nah, sudah meninggal. Sapardi Djoko Darmono baru meninggal. Ini apa? Itu tidak terlalu terkenal. Sanusi Pane, ya, itu juga. Pane, Sanusi Pane. Hairil Anwar ini seorang penulis puisi angkatan 45. Kalau ini rata-rata mereka angkatan 66. Atau jadi ini angkatan 60, angkatan 66. Maksudnya Hairil Anwar ini berkaryanya ketika tahun kita baru mencapai kemerdekaan, dan puisi-puisinya lebih banyak tentang perjuangan. Ya, perjuangan. Yang terkenal puisi Hairil Anwar adalah Aku, kemudian Kerawang Bekasi. Doa Ibu atau Pesan Ibu? Kalau Pesan Ibu, Asrul Sani. Rahmat dan Kahar tidak terlalu terkenal. Yang biasanya dianggap sebagai bagian dari sastrawan itu ini. Kalau WS Rendra puisinya banyak karena di antara ini yang paling terkenal tuh Hairil Anwar dengan WS Rendra.
di antara 5 ini yang paling terkenal itu Chairil Anwar dan W.S. Rendra. W.S. Rendra kebanyakan puisinya tidak berjudul. Jarang yang ada judulnya. Kalau yang ada judulnya biasanya puisi itu bercerita. Tapi ada beberapa puisi yang cuma ungkapan dan itu tidak berjudul. Puisi yang sering ditampilkan di buku bahasa Indonesia untuk SMP maupun SMA itu biasanya karangan Sapardi Djoko Darmono ini. Itu banyak. Baik, kita lihat di buku halaman 91. Bab 4. Indahnya berpuisi. Jangan melihat fotonya. Haram. Puisi merupakan salah satu bentuk tulisan. Jadi dulu kita sudah belajar bentuk tulisan ada 3. Prosa, puisi, satunya? Bukan, eksposisi itu bagian dari prosa. Afwan, ada 4. Jadi bentuk tulisan ya. 1 prosa, 2 puisi, 3 drama, 4 ini gabungan prosa dengan puisi disebut prosa liris. Prosa liris. Prosa liris ini gabungan antara puisi dengan prosa, jadi dia panjang tapi ada iramanya. Tapi kalau prosa ini bebas. Kalau prosa liris masih ada keterikatannya. Nah, puisi merupakan salah satu bentuk tulisan yang biasa kita temui sehari-hari. Beberapa puisi dijadikan lagu, tapi ada juga puisi yang memang menjadi sangat terkenal, seperti puisinya Chairil Anwar yang berjudul Aku, Kerawang Bekasi, itu banyak dikenal oleh masyarakat. Halaman 92. Di situ ada sebuah puisi. Buah karya Sapardi Djoko Damono. Coba kita lihat Hujan Bulan Juni. Dengar saja oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Apa yang terjadi di bulan Juni? Hujan. Berarti bulan Juni apakah masuk musim hujan? Bukan. Musim apa? Musim apa? Musim kemarau. Di Indonesia cuma ada 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Musim kelengkeng, musim durian, musim mangga, itu beda lagi. Itu musim buah-buahan. Bulan Juni bukan musim penghujan. Tapi di sini Sapardi Djoko Damono menulis tentang
Iya, bulan Juni. Hujan di bulan Juni. Bulan Juni bulan kemarau. Kalau ada hujan bagaimana? Ya? Kadang-kadang ada. Kalau hujan di tengah-tengah musim kemarau yang kita rasakan, kita akan merasa senang karena akan datang kesejukan. Di sini dia ungkapkan kan, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Bagaimana pohon-pohon berbunga ini merindukan hujan ketika musim kemarau, apalagi kemaraunya panjang. Kemudian dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ketika musim kemarau melanda, tanah menjadi kering, kemudian ada hujan, akhirnya jejak-jejak kemarau seperti hilang dengan adanya hujan. Kemudian dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Bagaimana hujan ini merupakan nutrisi buat tanaman. Tetapi apakah sebenarnya Sapardi Djoko Damono benar-benar berbicara tentang hujan di bulan Juli? Tidak. Karena puisi seringkali mempunyai makna tersembunyi, ya, makna tersendiri. Kadang ini merupakan majas, gaya bahasa. Ada hal yang ingin disampaikan, tapi diibaratkan dengan hujan di bulan Juni, hujan di tengah musim kemarau. Ini bisa juga mengungkapkan, misalkan kita tiba-tiba dapat kiriman uang di tengah, bisa seperti itu. Tapi supaya kelihatan tidak vulgar, dibuat bahasa yang lebih halus, lebih bermakna dengan membuat puisi. Puisi-puisi zaman angkatan 45, angkatan 60, angkatan 66 ini biasanya menggunakan bahasa yang indah. Tapi puisi-puisi kontemporer yang sekarang itu bahasanya lebih terus terang. Tahu maksudnya lebih terus terang? Iya, tidak, unsur keindahan itu agak dikesampingkan. Yang penting maknanya. Ini tercermin juga nanti dalam lirik-lirik lagu. Lirik-lirik lagu zaman dulu itu lebih dalam maknanya dibandingkan yang sekarang. Tapi lagu-lagu tidak diperbolehkan. Mempelajari liriknya saja, jangan dinyanyikan. Baik, dari sini, kalau kita lihat di halaman 93, ada sebuah puisi. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Ini puisi atau pantun? Kenapa bukan pantun? Ini berirama. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Pantun. Kenapa pantun? Ya, sajaknya ABAB. Untuk sajak, ini memang memenuhi kriteria pantun. Tapi ciri pantun apa saja selain sajak? Sampiran dan isi. Ini tidak ada sampiran. Keempat baris merupakan isi semua. Jadi ini adalah puisi, bukan pantun. Puisi boleh bersajak, tapi sajaknya tidak harus sajak silang seperti pantun. Sajaknya bisa
sajak A atau yang lain. Kalau ini kebetulan ABAB sama dengan sajak pantun. Tapi di sini tidak ada sampiran, tidak ada isi. Semuanya merupakan isi. Oke, kalau kita lihat di halaman 94, di situ ada unsur-unsur puisi. Tadi sudah Ustadz sebutkan sebenarnya. Unsur puisi yang pertama adalah majas dan irama. Ketika Ustadz membaca puisi, tadi sudah Ustadz sebutkan. Kemudian penggunaan kata-kata konotasi. Kata-kata yang bukan arti sebenarnya. Jadi sebagai lambang. Kemudian yang ketiga, kata-kata berlambang. Nah, ini bukan konotasi dengan berlambang ini hampir mirip. Kemudian yang keempat, penggunaan imajinasi dalam puisi. Apakah maknanya memang tentang hujan? Kalian menjawab belum tentu. Kita memerlukan imajinasi untuk memahami sebuah puisi. Nah, coba kalian lihat di bukunya, ada banyak puisi di situ. Pilih satu dari puisi ini, pelajari, nanti Ustadz minta maju ke depan. Boleh, mau yang hujan bulan Juni, boleh juga yang gadis peminta-minta, bisa juga Serenada Hijau yang karangan W.S. Rendra. Gadis peminta-minta di halaman 96. Boleh. Kemudian mau di halaman 102, Senja di Pelabuhan Kecil juga boleh. Atau yang ada di halaman 104, 105, Surat dari Ibu, itu juga boleh. Pilih 4 itu. 4, salah satu dari 4. Jadi pertama, hujan bulan Juni. Ini Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Kemudian Gadis Peminta-minta. Toto Sudarto Bahtiar. Itu bukan puisi murni, itu nanti yang lebih ke arah ini, tapi dia puisi lirik istilahnya. Kemudian Sere Nada Hijau, W.S. Rendra. Terus Surat dari Ibu. Asrul Sani. Doa halaman berapa? Ya. Doa Amir Hamzah. Amir Hamzah ini juga penulis puisi yang terkenal. Ustadz beri waktu untuk mempelajari, nanti maju. Kenapa? Enggak, ini aja. Yang 5 ini aja.
Pilih satu di antara 5. Bukan, dipelajari nanti dibaca di depan. Iya. Kita sampai jam berapa? 11.40. Tugasnya pilih salah satu puisi ini, kemudian dipelajari, nanti dibacakan di depan kelas. Karena membaca puisi itu tidak bisa langsung ini baca, kita harus paham artinya. Jadi kalian baca berulang-ulang, kemudian kalian pahami artinya, bisa kemudian kalian baca. Enggak, 5 ini saja. Di sini banyak sekali puisi. Tapi yang boleh dibaca 5 ini. Ustadz beri tips ya. Membaca puisi itu bukan hanya di nada. Kebanyakan santri atau murid-murid itu kalau membaca puisi itu yang penting nadanya mengalun-alun. Ya. Padahal tidak seperti itu. Kalau misalkan ya, yang surat dari ibu itu biasanya kalau anak-anak SD, SMP, SMA membaca itu gini. Surat dari ibu. Benar tidak? Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Membaca puisi bukan hanya itu. Tapi ada ekspresi, ada penjiwaan. Mungkin Ustadz belum mempelajari puisi ini secara tuntas ya, tapi sebagai contoh yang surat dari ibu, paling tidak kita coba perhatikan dulu. Kita rasakan bahwa kita ini seorang ibu lagi berpesan kepada anaknya. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan dalam rimbah dan padang hijau. Pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Nah, saya seperti itu. Bahkan ada yang membaca puisi sampai nangis. Ya, karena memahami, menghayati isinya. Nah, Mahathir bisa. Mungkin yang bagus untuk Mahathir ini, gadis peminta-minta. Sambil nangis. Dan nada jangan monoton. Usahakan naik, turun, naik, turun. Bagi orang yang tidak terbiasa mendengar puisi, mendengar pembacaan puisi itu akan cenderung lucu, akan tertawa. Tapi kalau yang biasa, kita kadang bisa merinding ketika mendengar puisi. Ya, silakan dipelajari. Ini kita sampai jam berapa? Masih ada 15 menit. Kalian gunakan untuk mempelajari, insya Allah pekan depan majunya. Kalian bisa tanya tips-tips tentang membaca puisi. Dan membaca puisi nadanya jangan dibuat-buat. Harus keluar dari hati.
Itu cara membaca puisi. Perhatikan ada ralat di halaman 105, puisi surat dari ibu, bukan yang 105, kan ada sisanya di 105. Nah, itu baris terakhir, di situ tertulis tentang tinta, yang benar adalah tentang cinta. Tentang cinta, bukan tentang tinta. Di halaman 105, yang atas yang biru. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Ada yang berani sekarang? Makanya Ustadz beri waktu cukup lama karena memahami puisi itu sulit. Memahami prosa lebih mudah daripada memahami puisi. Siapa yang berani? Nabil mau baca puisi apa? Mau puisi yang mana yang dibaca? Sudah milih belum? Harus dipilih sekarang. Royan? Apa? Ustadz suruh maju nanti. Royan apa? Paling tidak hari ini sudah tahu puisi yang mana yang akan dibaca. Uzaimi apa? Doa. Rehan? Puisi yang mana? Hah? Serenada Hijau. Apa? Hujan bulan Juni. Royan apa? Hujan bulan Juni. Rafa? Apa yang diambil? Hah? Hujan bulan Juni. Fitri? Ibu. Surat dari ibu. Mat? Doa.
Fidra? Fidra apa? Hujan bulan Juni. Sayed? Yang mau dibaca apa puisinya? Yang mana yang mau dibaca? Kau belum tahu, putuskan satu sekarang. Mahathir? Doa. Oka? Surat dari ibu. Doa. Nah itu puisi yang sudah dipilih, pelajari benar-benar, dan membaca puisi kadang tidak harus baris demi baris. Beberapa baris bisa digabung kalau memang penghayatannya menuntut seperti itu. Ya. Apa? Nakoda itu orang yang mengemudikan kapal. Nakoda. Sebenarnya bukan yang mengemudikan, tapi yang memimpin menentukan arah kapal. Kalau yang mengemudikan itu jurumudi. Tapi kalau nakoda yang menentukan arahnya harus kemana. Pemimpinnya. Apa itu? Itu Al-Fajr. Al-Fajr kan? Yang sampai nangis-nangis itu kan? Itu nangisnya nggak dibikin-bikin, dia menangis karena paham maknanya. Kalau Ustadz lupa itu Syekh siapa, dia menangis karena di situ surat Al-Fajr itu pas bagian itu kan menceritakan tentang bagaimana orang yang sudah meninggal itu ingin dihidupkan lagi di dunia. Apa yang dilakukan. Kalau Ustadz di surat Al-Fajr itu ada teguran untuk profesi arsitektur. Di situ menyebutkan bangsa-bangsa yang dimusnahkan. Ya kan? Ad, Samud kayak gitu. Bangsa-bangsa ini dimusnahkan karena kesombongannya. Kesombongannya terjadi salah satunya adalah karena pencapaian arsitekturnya. Mereka bisa membangun gedung-gedung tinggi, bendungan seperti itu. Fir'aun karena piramid kan salah satu bentuk kesombongannya. Hah? Piramid itu makam. Yang iya. Makam Fir'aun. Besar sekali. Hah? Ya nggak sampai ke awan sih. Lebih besar dari masjid ini. Satu tumpukan batu dari piramid itu tingginya melebihi manusia dewasa. Melebihi tinggi orang Mesir. Satu tumpukan batu. Padahal piramid ada berapa tumpukan batu sampai ke puncak? Ratusan. Kenapa? Fir'aun itu banyak. Fir'aun itu adalah julukan Raja Mesir. Jadi raja-raja Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Tapi setelah zaman Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ke bawah, belum disebut sebagai Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah disebut Fir'aun.
Bahasa Inggrisnya Faraoh. Apanya yang benar? Yang mana? Tidak, itu hanya dilebih-lebihkan. Karena dibangunnya secara cepat. Nah, orang kadang melebih-lebihkan dibangun dalam semalam. Seperti juga ada masjid di Turen, Malang. Disebut Masjid Jin. Karena ketika dibangun orang tidak tahu selesai. Jadi seolah-olah dalam satu malam selesai. Padahal selama pembangunan kan ditutup sama seng gitu. Kayak kita ini. Dan masjidnya tidak di tepi jalan persis. Makanya disebut Masjid Jin. Dikiranya yang membangun jin. Enggak, bukan yang bangun manusia. Dan membangunnya juga perlu waktu lama, berbulan-bulan. Bahkan lebih dari setahun itu. Ya namanya manusia suka melebih-lebihkan. Fir'aun yang ada di museum ada beberapa. Yang pertama Fir'aun zaman Nabi Musa, si Ramses II. Iya, yaitu. Dapat. Kenapa? Iya, dapat dan dimuseumkan. Setelah diperiksa oleh para ahli, diselidiki, memang benar di muminya itu terkandung garam. Berarti ada garamnya. Jadi memang dia tenggelam di laut. Kan laut ada garam. Itu yang menjadikan salah satu bukti bahwa Al-Quran memang benar. Yang bercerita tentang Fir'aun. Kemudian Fir'aun yang kedua yang masuk museum itu namanya Tutankhamun. Tutankhamun ini Fir'aun yang masih muda, meninggalnya masih muda, dan yang ditemukan makamnya dalam kondisi lengkap. Jadi emas berliannya semua masih ada. Petinya dari emas murni juga. Kenapa? Kurang tahu, tapi yang ada di sejarah bukan Islam. Mereka agamanya agama orang Mesir. Menyembah dewa Ra. Iya, menyembah dewa-dewa. Sphinx itu patung singa. Baik, waktunya sudah mau habis. Pelajari salah satu puisi ini. Pekan depan kita inikan di depan kelas. Dan kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.